Apa yang ingin saya ungkapkan melalui surat ini boleh dianggap sebagai suara yang lain, yang beda dengan yang biasanya kita dengar dalam menyuarakan suara perempuan. Saya tidak bermaksud untuk mengabaikan suara-suara itu. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan saya tetap mengakui dan menghargai suara-suara itu. Saya ingin mengungkapkan suara Yayan ini melalui sisi teropong kehidupan kemanusiaan yang saya pelajari dari manusia-manusia, perempuan maupun lelaki, yang senasib dengan ibu-ibu yang kini berada di hadapan Anda. Saya menyadari bahwa untuk ini saya akan menghadapi berbagai prasangka dan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Nani Nurrahman bisa dan mau berkata demikian? Bukankah dia tergolong mereka yang menang? Bukankah dia termasuk kelompok yang benar? Bahkan ada apa dan buat apa Nani Nurrahman bicara demikian? Bukankah ini sama saja ia mengkhianati perjuangan ayahnya? Kebenaran tentang rangkaian peristiwa September 1965 masih terselubung dan berada di luar jangkauan. Namun dapat dinyatakan bahwa versi resmi dari kejadian tahun 1965 tidak menggambarkan gelombang kekerasan yang dikerahkan oleh aparat negara sesudah pembunuhan 7 perwira tinggi TNI pada 30 September 1965. Kebisuan ini, yang terus berlanjut sampai sekarang, merupakan sebuah penyangkalan resmi yang menjadi akar masalah dari diskriminasi dan persekusi yang berlanjut terhadap korban. Pada masa peristiwa tahun 1965, anggota Gerwani dan perempuan-perempuan lainnya yang dianggap berafiliasi dengan PKI, menjadi sasaran kejahatan sistematis. Antara lain pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Komnas Perempuan percaya bahwa Gerwani menjadi target sebuah propaganda hitam yang dibuat untuk menghancurkan secara total kelompok politik ini. Meskipun ada laporan otopsi resmi yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian para perwira adalah tembakan peluru, pemukulan dengan benda tumpul, dan bahwa jenazah dalam keadaan utuh, beberapa media massa mulai menyebarkan laporan palsu mengenai kondisi jenazah korban. Dinyatakan bahwa jenazah dalam keadaan mata dicongkel dan kemaluan dipotong. Koran Angkatan Bersenjata melaporkan, pada 11 Oktober 1965, sukarelawan-sukarelawan Gerwani telah bermain-main dengan para jenderal, dengan menggosok-gosokkan kemaluan mereka ke kemaluan sendiri. Keesokan harinya, Duta Masyarakat, sebuah koran milik Nahdlatul Ulama, melaporkan, menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang Gerwani menari-nari telanjang di depan korban-korban mereka. Laporan-laporan yang tidak terverifikasi ini menyebar ke media massa lainnya, yang memberitakan cerita-cerita bohong tentang penyiksaan seksual dan pengebirian yang dilakukan oleh anggota-anggota Gerwani, berakibat pada kekerasan yang disasar pada perempuan. Komnas Perempuan menemukan bukti-bukti saling menguatkan yang mengungkapkan pola penyiksaan seksual, yang terjadi di berbagai tempat penahanan di banyak tempat. Korban perempuan dihina dengan kata-kata yang melecehkan, dituduh terlibat dalam tarian seksual sambil menyiksa para jenderal, ditelanjangi dengan alasan mencari tato yang akan menunjukkan keanggotaan dalam organisasi. Pada November sampai Desember 2006, Komnas Perempuan menyelenggarakan serangkaian acara yang mempertemukan para perempuan pembela hak-hak asasi dari berbagai generasi dan dari berbagai daerah, untuk membuka ruang yang mempersatukan sesama perempuan, serta untuk saling berbagi pengalaman, dan mencari jalan agar segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan tidak terulang lagi. Dalam diskusi terbatas merajut kembali kebersamaan pada 15 Desember 2006, dalam rangka memperingati Hari Ibu, salah seorang peserta diskusi yang berhalangan hadir, yakni Ibu Nani Nurrahman, putri almarhum Lejen Soetoyo, perwira tinggi TNI yang dibunuh dalam peristiwa tahun 1965. Mengirimkan sepucuk surat terbuka di bawah ini, yang kami kutip dari laporan penelitian berjudul, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender, Mendengar Suara Perempuan Korban Peristiwa Tahun 1965, yang disusun oleh Komnas Perempuan, Jakarta tahun 2007. Nana, dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, saya ternyata tidak dapat hadir dalam acara merajut kebersamaan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada hari ini, karena berbagai kendala yang tidak dapat diatasi. Sekalipun demikian, saya tetap ingin berada di tengah-tengah para ibu-ibu sekalian,
untuk mendengarkan dan membuka hati saya terhadap rasa sakit dan jeritan hati mereka selama ini. Kiranya keberadaan saya di luar negeri, di suatu negara yang juga pernah mengalami bencana kemanusiaan yang mendalam dengan kaum perempuan dan anak-anak menjadi korban, namun kini menjadi penyintas atau survivor, tidak akan mengurangi penghayatan kebersamaan saya di tengah-tengah para ibu-ibu ini. Oleh karena itu, saya mintakan bantuan Anda untuk membacakan surat saya ini secara terbuka di hadapan mereka, baik korban atau penyintas, maupun ibu-ibu yang dengan segala ketulusan hati datang untuk juga membuka diri, guna mendengarkan suara sesama, namun dengan jalinan nasib yang berbeda. Namun dalam hal ini saya tidak akan membedakan ibu-ibu yang datang, karena pada hari ini kita, para ibu, datang untuk merajut kebersamaan rangkaian pengalaman perempuan selama ini di tanah air yang kita cintai bersama ini. Suatu tempat di mana sebagai perempuan kita dilahirkan dibesarkan oleh ibu-ibu kita. Tempat di mana kita sendiri melahirkan, membesarkan anak dan sanak saudara dengan rasa kasih yang tidak dapat ditakar dan ditukar. Namun secara ironis, tempat di mana sebagian dari kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, disertai dengan berbagai perasaan, baik berupa rasa amarah, pedih maupun duka yang tidak berkepanjangan hingga kini. Dalam suasana yang demikian, ada suatu pertanyaan yang terlintas dalam pikiran saya. Akan tetapkah kita berkubang dalam suasana yang demikian, sekalipun pada hari ini ada sebagian perempuan yang ingin menyatakan simpatinya dengan merajutkan hatinya dengan sesama? Hanya akan berhentikah sampai di sini? Atau adakah suatu tujuan akhir yang ingin kita capai bersama demi mengembalikan harkat dan martabat sebagai perempuan, sebagai manusia, sebagai ibu di bumi ibu pertiwi ini? Nana, apa yang ingin saya ungkapkan melalui surat ini boleh dianggap sebagai suara yang lain, yang beda dengan yang biasanya kita dengar dalam menyuarakan suara perempuan. Saya tidak bermaksud untuk mengabaikan suara-suara itu. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan saya tetap mengakui dan menghargai suara-suara itu. Saya ingin mengungkapkan suara Yayan ini melalui sisi teropong kehidupan kemanusiaan yang saya pelajari dari manusia-manusia, perempuan maupun lelaki, yang senasib dengan ibu-ibu yang kini berada di hadapan Anda. Saya menyadari bahwa untuk ini saya akan menghadapi berbagai prasangka dan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Nani Nurrahman bisa dan mau berkata demikian? Bukankah dia tergolong mereka yang menang? Bukankah dia termasuk kelompok yang benar? Bahkan ada apa dan buat apa Nani Nurrahman bicara demikian? Bukankah ini sama saja ia mengkhianati perjuangan ayahnya? Biarlah suara-suara demikian tetap berkumandang. Riuh gemuruhnya badai berbagai suara pada akhirnya saya yakin akan pudar, bahkan menghilang sejalan dengan beningnya alam pikiran serta heningnya hati nurani yang digunakan untuk memahami ungkapan ini. Ibu-ibu sekalian, izinkan saya terlebih dahulu menceritakan dua kisah nyata yang berasal dari dua negara yang berbeda, namun pernah mempunyai pengalaman yang serupa dengan negara kita, yaitu Afrika Selatan dan Kamboja. Yang pertama menceritakan seorang perempuan korban yang dihadapkan pada pelaku pembunuhan suami dan anak-anaknya, ketika era apartheid berlangsung, dalam suasana berlangsungnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Perempuan ini bertanya kepada pelaku, "Tahukah kamu bahwa yang kamu bunuh adalah suami saya?" Dengan kepala tertunduk pelaku menjawab, "Ya." Yang kemudian dilanjutkan oleh perempuan itu, "Tahukah kamu bahwa yang kamu bunuh juga adalah anak-anak saya?" Pelaku menjawab lagi, "Ya." Perempuan itu masih melanjutkan pertanyaannya. "Tahukah kamu bahwa dengan begitu saya kehilangan orang-orang yang saya cintai dan menghancurkan masa depan saya?" Merasa tidak dapat mengelak lagi atas apa yang terjadi pada diri perempuan korbannya, pelaku menjawab, "Ya," sambil meneruskan kata-katanya, bahwa ia bersedia menanggung konsekuensinya dan menerima hukuman yang dijatuhkan pada dirinya. Mendengar pernyataan ini, perempuan itu kembali bertanya kepada pelaku, "Kalau begitu, maukah kamu menjadi anak angkat saya menggantikan anak saya yang kamu bunuh?" Cerita yang kedua, mengungkapkan tentang seorang anak yang kembali dari tempat pengasingannya, setelah sekian lama dapat keluar dari suatu era yang penuh kekejaman dan menjalani kehidupan yang bebas dan layak.
ia ingin kembali ke tanah airnya untuk beberapa saat, untuk melacak keberadaan ibunya yang sekian lama juga tidak pernah ada hubungan komunikasi dengan dirinya, serta dirinya pun tidak berupaya menghubungi ibunya, karena masih menyimpan perasaan marah yang bercampur dengan rasa ingin tahu. Ia ingin kembali untuk menemui ibunya, untuk bertanya, mengapa ketika ia ditahan dan disiksa di hadapan ibunya, ibunya berdiam diri saja hanya melihat kepada dirinya tanpa ekspresi pada wajahnya. Sedangkan ketika ibunya yang disiksa, anak ini berteriak-teriak agar ibunya jangan disiksa, biarlah dirinya saja. Ketika ia berhadapan dengan ibunya dan bertanya, ibunya ternyata tetap diam 1000 bahasa. Merasa tidak ditanggapi, anak ini kemudian mengungkapkan rasa jengkel dan marahnya. Namun ibunya tetap berdiam diri. Akhirnya anak ini berdiri seraya mengatakan bahwa ia akan kembali ke tanah airnya yang baru dan tidak akan pulang kembali. Mendengar ini ibunya hanya menjawab, "Pergilah, dan tidak usah kembali." Mendengar ibunya, anak ini kemudian pergi sambil tetap mengutarakan amarah terhadap ibunya kepada pendamping yang menemaninya. Dengan sikap arif pendamping itu memberikan tanggapannya. "Apakah kamu tidak bisa memahami ibunya? Apa maksudnya ia bersikap demikian? Bisakah kamu mengerti bahwa ibumu berdiam diri ketika kamu disiksa sampai tadi perjumpaanmu dengannya? Tidak yayan adalah ia ingin rasa sakit pedih yang ia rasakan, ia ingin pendam dalam-dalam bagi dirinya sendiri? Bahwa jika menangis ketika dirinya dan dirimu disiksa, itu justru yang dikehendaki oleh para pelaku, sebagai tanda kelemahan diri? Ibumu tidak mengusirmu, bukannya tidak mengakui dirimu sebagai anaknya lagi, tetapi supaya kamu bisa memulai kehidupan yang baru seperti yang kamu alami dan rasakan sekarang." Ibu-ibu sekalian, kedua kisah tersebut di atas hanya sekelumit dari sekian banyak kisah rasa sakit dan pedih yang dialami perempuan, sebagai akibat kekerasan, ketidakadilan, lebih-lebih lagi dengan berbagai cara yang tidak mencerminkan kemanusiaan. Kisah-kisah tersebut kiranya dapat menambah nuansa pengalaman hidup perempuan dengan nasib serupa. Secara jujur, kedua kisah ini semakin memperteguh jawaban yang saya berikan, ketika anak saya bertanya tentang gugurnya Eyang Kakung yang tidak pernah akan dikenalnya, dan hanya diketahui dari berbagai cerita. Ketika itu ia berusia 8 tahun dan menonton sampai selesai film G30S IPKI, demikian sebutan ketika itu. Seselesainya, ia kemudian bertanya kepada saya yang mendampinginya, "Ma, what is communist? Was it him who killed Eyang Toyo?" Pertanyaan ini saya sitir sesuai dalam bahasa Inggrisnya, karena bahasa itulah yang masih kami pakai di rumah, setelah beberapa tahun hidup di luar negeri mendampingi suami ayahnya bertugas. Pertanyaan itu dilontarkan secara tiba-tiba di luar dugaan saya, sehingga membuat saya terhenyak dan terpana untuk beberapa saat. Untuk beberapa saat saya diam dengan pikiran yang berputar untuk mencari jawaban yang tepat. Apa yang harus saya katakan? Apa yang sebaiknya saya katakan terhadap anak 8 tahun? Dan bagaimana saya bisa mengatakannya secara baik arif, mengingat usianya belum tentu ia akan merasa puas dengan jawaban yang saya berikan? Menyadari ini saya kemudian mengatakan bahwa pertanyaannya itu sukar dijawab seketika, dan saya berjanji suatu waktu saya akan menjawabnya. Setelah ia tertidur, saya melakukan sholat mohon pencerahan dari Allah. Gugurlah segala gelar, pengetahuan dari keahlian yang telah saya capai dan kembangkan melalui jerih payah pendidikan yang ditempuh. Saya menyadari pula, anak saya bukan bertanya demi keinginan tahu dirinya, karena bisa saja ia memperolehnya dari orang lain. Saya menyadari bahwa sayalah yang sebenarnya ditanya oleh Allah, saya sebagai nani, sebagai ibu. Apa dan bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan itu sebagai ibu? Dan bagaimana pula saya bisa menjawabnya, bila saya belum selesai dengan gejolak perasaan dan pergulatan batin yang masih berlangsung ketika itu? Pada hakikatnya, sayalah yang ditanya oleh Allah. Kesadaran ini juga membuat diri saya merenung, jika saya bisa menjawabnya secara baik, dan kesempatan itu memang saya akui terbuka bagi saya,
Karena selama ini dilihat sebagai termasuk golongan yang menang, kelompok yang benar. Lalu bagaimana saya akan bisa menjawabnya bila saya meletakkan diri dalam keadaan ibu-ibu yang diletakkan dalam kedudukan yang berlawanan, berseberangan? Bisakah saya menjawabnya dengan mudah? Tentu tidak. Disinilah pengakuan dan penghargaan saya terhadap ibu-ibu ini mulai berkembang, daya tahan, kemauan dan kesabaran dalam mengarungi kehidupan pasca tragedi. Saya kemudian pula menyadari bahwa kepahlawanan tidak diturunkan, sebagaimana pula kesalahan, dosa politik orang tua tidak diwariskan. Allah tidaklah demikian mudahnya dalam menentukan suratan takdir manusia ciptaannya. Ibu-ibu sekalun, apa yang ingin saya sampaikan melalui berbagai kisah tersebut adalah, kenyataan ada suara lain yang digugah dan digugat dari diri kita sebagai perempuan, sebagai ibu. Masa lalu bisa saja ditorehkan sebagai perlawanan antara yang kalah dan menang, antara yang salah dan benar. Ini adalah penilaian sejarah, yang tentu saja cenderung banyak ditulis oleh mereka yang menang. Yang sering dilupakan bahkan tidak ditulis adalah, bagaimana sejarah itu menimbulkan tragedi dan korban. Siapakah yang menjadi korban? Kita semua, tanpa kecuali. Dan ini adalah penilaian moral. Karena berarti kita harus membangun kembali manusia-manusianya dari puing-puing reruntuhan kemanusiaan itu sendiri. Perempuan, sebagai ibu, memiliki andil yang menentukan. Dari perempuanlah suara moral pertama kali didengar, ketika ia membesarkan anak pada awal-awal kehidupannya. Adalah mungkin pula suara yang sama yang diperdengarkan untuk memutus rantai kekerasan dan kebencian. Saya teringat akan kata-kata Raden Ajeng Kartini yang ditulis dalam salah satu suratnya. Ikut merasakan sakit, ikut merasakan susah itu mempertinggi rasa kemanusiaan. Suara serta sikap yang diambil dari kisah-kisah tersebut di atas memang berbeda satu sama lain, tetapi keluar dari suatu sumber yang sama, perempuan sebagai ibu yang mengandung nilai-nilai moral kehidupan dan kemanusiaan. Ibu-ibu sekalian, suara dari kisah-kisah inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sebagai bahan renungan bersama, tanpa mengabaikan suara-suara yang sudah ada. Suara yang diungkapkan melalui kisah-kisah ini tidaklah berpretensi sebagai kebenaran yang mutlak dalam menyuarakan suara perempuan. Ada banyak ragam suara perempuan. Tetapi jika ada yang bisa mempertautkan kita semua, maka itu adalah pengalaman hidup perempuan dengan suara ibu dalam dirinya. Terima kasih atas kesediaan serta keterbukaan ibu-ibu sekalian untuk mau mendengarkan surat terbuka saya ini. Insya Allah, kita dapat berjumpa untuk saling bertutur dan mendengarkan, untuk memperkuat rajut kebersamaan kita. Semoga Allah mencerahkan akal sehat serta mempertajam hati nurani mereka yang masih enggan mendengarkan suara kita bersama, dalam menghadapi ketakutan mereka sendiri akan masa lalu yang kelam. Semoga Allah meridai kita semua. Amin. Phnom Penh, 15 Desember 2006. Nani Nur Rahman.